Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan senang berjumpa dalam program Renungan Harian GKPU Halim di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu yang telah memelihara menolong kami sepanjang malam yang kami lalui, dan di pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Bapa, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Roh Kudus, kami siap membaca, mendengar dan siap melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi renungan bagi kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu saudara, tema renungan bagi kita saat ini adalah memahami kebenaran dengan mata rohani. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota pelabuhan yang ramai dan penuh dengan beragam budaya serta kepercayaan. Jemaat di Korintus menghadapi berbagai masalah dan pergumulan. Salah satunya adalah perpecahan dan perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang hikmat dan pengetahuan. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa hikmat sejati bukanlah berasal dari manusia, melainkan Paulus menekankan bahwa hikmat sejati itu berasal dari Allah melalui kuasa Roh Kudus. Dalam pembacaan kita pagi hari ini di 1 Korintus 2 ayat 14, Paulus menjelaskan perbedaan antara manusia duniawi dan manusia rohani dalam menerima dan memahami kebenaran Allah. Ayat ini menggambarkan dua cara pandang yang berbeda dalam memahami kebenaran. Yang pertama, manusia duniawi merujuk pada orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging dan akal budi semata. Tanpa pimpinan Roh Kudus, bagi mereka kebenaran rohani yang berasal dari Allah terdengar seperti kebodohan. Mereka tidak dapat menangkap makna dari hikmat yang terkandung di dalamnya karena keterbatasan pemahaman mereka yang hanya mengandalkan logika dan pengalaman duniawi. Sebaliknya Bapak Ibu, manusia rohani adalah orang yang telah menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh tersebut memimpin hidupnya setiap saat. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran Allah karena Roh Kudus sendiri yang menyingkapkannya bagi mereka. Kebenaran rohani tidak dapat dipahami dengan akal budi semata Bapak Ibu, tetapi membutuhkan pencerahan dari kuasa Roh Kudus. Saudara, renungan kali ini mengajak kita untuk merenungkan posisi kita di mana. Apakah kita masih menjadi manusia duniawi yang mengandalkan kekuatan sendiri dan menganggap firman Allah sebagai sesuatu yang sulit dipahami, ataukah kita telah menjadi manusia rohani yang membuka hati bagi pimpinan Roh Kudus dan menerima kebenarannya dengan iman? Jika kita merasa sulit memahami firman Tuhan, marilah kita memahami firman Allah dengan pencerahan dari kuasa Roh Kudus dengan membuka mata rohani kita. Biarlah Roh Kudus memimpin kita dalam memahami kebenaran dan hikmat Allah sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya mengajak saudara-saudara dan kita semua, mari kita ingat bahwa pemahaman akan kebenaran rohani bukanlah semata-mata hasil dari kecerdasan atau pendidikan kita secara manusia, tetapi merupakan anugerah dari Allah melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, membaca firman Tuhan, merenungkannya sebagaimana pemazmur berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, serta memohon pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita.
untuk memimpin dan menyertai kita setiap saat. Dengan demikian kita dapat bertumbuh menjadi manusia rohani yang semakin mengenal dan mengasihi Allah. Saudara-saudara, tidak terasa sudah kita memasuki hari ke-11 di bulan Januari tahun baru 2025. Tentunya ada banyak tantangan-tantangan yang sudah kita alami dalam memasuki tahun baru ini. Tetapi ingatlah, ketika kita membuka mata rohani kita, maka kasih kuasa Allah akan menerangi kita, membantu kita, menuntun kita untuk mengerti kehendaknya, dan kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena firman Allah yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, menolong kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya sekedar pendengar saja. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan memiliki banyak pergumulan, persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, bahkan persoalan-persoalan pribadi yang mungkin sulit untuk diatasi oleh kekuatan manusia. Tapi kami punya Allah, kuasa-Mu Tuhan, yang akan menolong, memberkati kami, sehingga hari ini dan seterusnya kami berjalan menurut kehendak Tuhan, dan solusi-solusi terbaik kami dapatkan oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.